Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, ini adalah hari pertama kita belajar prakarya untuk kelas 9. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi pertama, yaitu kerajinan bahan keras. Oke, barangkali ada yang sudah pernah dengar sebelumnya atau di kelas 7 dan kelas 8 sempat disinggung oleh guru prakarya kelas 7 atau kelas 8. Apa itu kerajinan bahan keras? Baiklah. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dibuat menggunakan bahan berupa benda keras. Benda keras adalah benda yang memiliki sifat keras, kuat, solid, tidak mudah dibentuk, dan pejal. Selanjutnya, prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras itu ada 3. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Dan yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Keunikan bahan keras itu meliputi apa saja? Yang pertama, bahan dasar. Bahan dasarnya yaitu dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, bahan limbah anorganik, bahan lunak, dan bahan keras. Kemudian teknik. Teknik sangat beragam dan memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan fungsi yang diinginkan dari kerajinan yang akan Selanjutnya, menggunakan alat untuk mempercepat dan mempermudah proses atau produksi kerajinan tersebut. Di sini ada contoh, ini contohnya ini kayu. Kayu ini memiliki keunikan tersendiri, yakni urat atau serat kayu yang tidak ditemui pada benda lain. Itu alasan mengapa orang masih menggunakannya sebagai produk kerajinan, baik sebagai fungsi pakai maupun fungsi hias. Prinsip yang kedua atau selanjutnya yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ada beberapa pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya, yaitu antara lain produk dengan nilai fungsional. Produk dengan nilai fungsional ini contohnya keranjang rotan. Keranjang rotan ini mempunyai fungsi antara lain untuk menyimpan benda-benda atau barang-barang yang kita butuhkan dan sebagainya. Selanjutnya, produk dengan nilai informatif. Ini maksudnya dapat memberikan informasi, ya. Ada informasi yang kita dapatkan. Contohnya pin kaleng. Di sini bisa kita lihat ada contoh-contoh pin kaleng. Di sini ada gambar SpongeBob, kemudian ada Mickey Mouse, ada Manchester United. Yaitu ada beberapa contoh dari pin kaleng. Ini adalah produk dengan nilai informatif, memberikan informasi, ya. Ini ternyata SpongeBob itu seperti ini, ya. Kemudian logo dari Manchester United, ini atau Hello Kitty. Selanjutnya, produk dengan nilai simbol. Biasa kita temui ini adalah kerajinan lukis kaca, ya, kerajinan lukis kaca. Contohnya seperti ini, ya. Ini ada beberapa contoh kerajinan lukis kaca. Bisa dilihat di sini, ya. Yang selanjutnya, produk dengan nilai prestis atau wibawa atau gengsi, ya. Contohnya itu tas kulit, gitu, ya. Contohnya tas kulit. Tas kulit itu harganya sangatlah fantastis, ya, sangat mahal. Apalagi tas-tasnya kalangan-kalangan menengah ke atas itu, ya. Walaupun kadang kita melihat tas itu bentuknya sama, tetapi kadang harganya berbeda, ya. Itu karena
mungkin bahan-bahan yang digunakan juga. Ya, walaupun sebenarnya secara fungsi itu hampir sama ya, secara fungsi hampir sama untuk menyimpan apa kalau tas, gitu ya. Misalkan menyimpan dompet, menyimpan HP dan sebagainya itu ya. Prinsip yang selanjutnya yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Jadi produk kerajinan itu mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan, yaitu yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis ini meliputi apa saja? Yang pertama, metode produksi yang handal. Kemudian, penerapan daya mesin atau manual. Dan yang ketiga, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Jadi ini saling melengkapi ya. Apabila sudah ada metode produksi yang handal, kemudian bagaimana penerapan daya mesin atau manual, kemudian bagaimana tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Ya, walaupun mesinnya canggih, kalau sumber daya manusianya tidak ikut canggih atau tidak bisa menyelesaikan, itu juga tidak. Itu menjadi permasalahan teknis. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor ekonomis. Ya, faktor ekonomis ini meliputi apa saja? Yang pertama, pemasaran yang tahan persaingan. Kemudian, sistem pemasokan atau distribusi. Selanjutnya, kebijakan penciptaan atau hak cipta. Selanjutnya, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya, bahan, dan alat. Dan yang terakhir, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Faktor yang ketiga yaitu faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Faktor yang keempat, faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru. Itu biasa disebut dengan inovasi atau modifikasi. Kemudian selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, berarti update dia ini ya. Tidak ketinggalan. Faktor yang selanjutnya faktor estetika. Ada yang tahu apa itu estetika? Ya, estetika itu berkaitan dengan keindahan. Ya. Yang pertama, menampilkan bentuk keindahan. Selanjutnya, memiliki daya pikat. Terjadi keserasian. Kemudian penggarapan yang rinci atau detail. Selanjutnya perupaan atau pewarnaan. Yang terakhir, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Jadi penampilan itu kadang berpengaruh juga terhadap minat orang. Faktor yang selanjutnya atau faktor yang terakhir yaitu faktor kondisi lingkungan. Itu dipengaruhi oleh nilai budaya atau kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Oke, itu tadi faktor-faktor permasalahan objektif ya yang perlu diperhatikan untuk diketahui sebelum perancangan. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan itu terbagi dalam dua jenis. Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Apa itu bahan keras alam? Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan di Indonesia.
sudah disinggung di awal tadi ya. Sifatnya itu pejal, solid, kuat, padat dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah, iya betul sekali. Yang pertama kayu, kemudian bambu, rotan, dan sebagainya. Kemudian bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contohnya kaca, logam, dan sebagainya. Baiklah, itu tadi jenis kerajinan bahan keras. Selanjutnya karakteristik. Karakteristik dari bahan keras itu berbeda-beda. Misalkan bahan keras alam. Bahan keras alam contohnya kayu. Kayu itu terdiri dari berbagai macam jenis. Ada mahoni, pinus, jati, nangka, albasia, dan lain-lain. Masing-masing kayu pasti memiliki ciri yang berbeda. Tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Kemudian tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan, seperti contohnya lame dan albasia. Ada pula yang berat seperti jati. Selanjutnya bambu. Bambu itu batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air secara terus-menerus. Kemudian dia memiliki rongga dari ukuran, ada yang 1 cm sampai 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Selanjutnya memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Kemudian tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Jadi tidak perlu diamplas, sudah halus. Kemudian dapat dipotong berbentuk ya sesuai keinginan, mau berbentuk sayatan atau bentuk utuhan. Kemudian yang selanjutnya rotan. Rotan ini batangnya ya, untuk rotan ini batangnya kuat, lebih kuat lagi dari bambu. Terutama serat batangnya sangat kokoh. Dia juga memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan dengan bambu. Kemudian tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, sama ya kayak bambu. Dapat juga dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Selanjutnya bahan keras buatan. Ya, di sini kita ambil 2 contoh ya. Yang pertama kaca. Kaca itu wujudnya apa? Transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan kita ya. Selanjutnya permukaannya itu licin dan kilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Nanti bisa dipraktekkan ya. Kemudian kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Yang kedua, logam. Logam ini terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya juga ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis dan ringan. Nah, itu tadi beberapa karakteristik dari bahan keras. Baiklah, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, nanti akan kita diskusikan melalui Google Classroom atau Zoom meeting ya.